Tok, coba lihat deh ini. Gue kan lagi baca berita nih tentang kasus stalker gitu. Dia stalking tapi dia juga ngebunuh si korbannya. Parah banget, sumpah ngeri banget. Dia nge-stalking terus membunuh. Iya. Gila, parah banget sih ini. Coba deh lihat tuh kan. Waduh. Gila, ngeri banget nih sumpah. Daripada nih kita cuma bahas berdua aja, mending kita bahas bareng bersama sahabat lain Webtoon. Oke. Jadi kasus stalking pertama yang mau gue bahas di sini itu berasal dari negara Jepang. Kasusnya ini korbannya itu bernama Shiroi Ino. Jadi ceritanya Ino ini bertemu dengan seorang cowok bernama Komatsu yang ngakunya itu seorang pengusaha kaya berumur 23 tahun. Padahal aslinya dia itu 26 tahun. Berarti dari awal si Komatsu ini yang tersangka ini udah kayak membohongi Ino ya? Iya, benar. Nah, karena Komatsu ini merasa udah memberikan barang-barang mahal ke Ino, jadi dia itu merasa bisa melecehkan si Ino ini. Sayangnya Ino ini gak suka, menolak, dan akhirnya pergi meninggalkan Komatsu. Sakit hatilah si Komatsu ini, dan akhirnya memutuskan untuk stalking dan menguntit si Ino. Akhirnya si Ino ini merasa hidupnya udah gak aman dan cerita-cerita ke temannya. Sampai akhirnya Ino ini memutuskan untuk bertemu dengan Komatsu. Karena udah gak aman lagi hidupnya kan. Dia memutuskan untuk mengatakan bahwa dia gak mau lagi berhubungan dengan Komatsu. Makin sakit hati Komatsu, dia memutuskan untuk memanggil teman-temannya dan membunuh Ino. Nah, untuk yang kasus kedua ini aku ambil dari industri K-pop. Jadi kalau misalkan kalian baca berita-berita tentang kasus stalking yang ada di Korea, yang tentang idol-idolnya itu pasti banyak banget. Di sini aku ambilnya 2 kasus dari anggota boyband terkenal yaitu TVXQ dan juga JYG. Jadi pernah dengar nggak sih Rinto tentang Sasaeng Fans gitu? Iya sih, sering baca di dunia K-pop itu banyak banget ya Sasaengnya. Iya, Apa sih Sasaeng itu? Jadi Sasaeng Fans itu adalah fans fanatik yang benar-benar fanatik banget sama idolanya dan itu bisa membahayakan si idolanya. Wah, parah banget sih. Kebetulan di sini aku mau membahas mengenai si Sasaeng Fans tersebut. Jadi si Sasaeng Fans ini dia membuntuti Jaejong dan juga berhasil untuk masuk ke rumahnya sampai si Sasaeng Fans ini mempotret Jaejong ketika dia tidur. Dan parahnya lagi dia ngaku kalau misalkan dia telah mencium sama menyentuh si Jaejong JYG ini. Wah, gila, parah banget, ini udah lewat batas privasi ya. Iya, benar. Nah, tapi atau di sini aku penasaran banget nih. Kalau menurut Rinto nih ya, sebenarnya seorang stalker itu dia tuh buruk atau baik sih? Ya tergantung apa yang dia lakuin sih, tapi kalau menurut gua stalking itu lebih ke arah negatif. Kalau misalnya kita kan mencintai seseorang gitu, pasti kan ada kan rasa keingin tahuan, kepo, dia itu gimana sih, dan lain-lain. Nah itu apakah masih tetap masuk ke arah negatif? Kalau menurut gua, kepo dan stalking itu berbeda. Kalau kepo kan kita cuma pengen tahu idol kita tuh siapa, bagaimana orangnya. Tapi kalau stalking itu sampai ngikutin, sampai nguntit itu bahaya banget, itu melanggar privasi seseorang. Apalagi ini ya dek, mencintai seseorang itu memang gak salah. Tapi kalau misalnya mencintai seseorang dengan cara yang salah sampai menyakiti orang lain, itu menurut gua bukan cinta lagi sih namanya, lebih ke obsesi. Kasus stalking berikutnya dengan korban bernama Mary Stauffer. Jadi Mary Stauffer ini adalah seorang guru di salah satu sekolahnya si pelaku yang bernama Ming. Jadi Ming ini suka banget sama gurunya sejak dia itu kelas 9 sampai obsesinya itu berkembang selama 15 tahun lamanya. Sampai-sampai dia menulis imajinasi dia tentang memperkosa gurunya ini. Ming merasa bahwa fantasinya ini kurang cukup memuaskan. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk stalking si Mary selama 10 tahun. Hingga pada suatu hari Ming punya kesempatan untuk menculik Mary. Jadi selama 2 bulan Mary ini diculik dan diperkosa. Hingga dia itu punya kesempatan untuk lolos dan melapor ke polisi. Sampai akhirnya Ming dijatuhin hukuman. Cuma pas di peradilan, ini anehnya si Ming ini bisa menyelundupkan pisau. Untungnya sih cuma luka gores dan nyawanya terselamatkan si Mary ini. Jadi si Ming ini akhirnya dituntut penjara selama 40 tahun dengan tambahan 30 tahun karena kasus penculikan. Untuk selanjutnya nih Toh, ada lagi kasus dari selebriti terkenal di Hollywood yaitu Taylor Swift.
Jadi Taylor Swift ini emang dia udah sering banget dapet kasus-kasus stalker dari para fans-fans gilanya dia. Dan yang pertama itu ada dari yang namanya Julius Alexander Sandrock. Jadi si Sandrock ini dia mencoba untuk membobol rumahnya Taylor Swift. Dan si Sandrock ini dia memberi ancaman kepada para penghuni rumahnya Taylor Swift dengan menggunakan pisau, amunisi, dan juga tali hitam. Nah, tapi untungnya pada saat kejadian itu Taylor Swift lagi nggak ada di rumahnya. Dan parahnya lagi bukan cuma itu aja. Jadi dalam 1 bulan itu dia dapat 2 insiden. Yang pertama tadi kan yang Sandrock. Dan yang kedua ini ada namanya Bruce Rowley. Jadi si Bruce Rowley ini emang bener-bener fans yang kayak mungkin kalau yang kayak K-pop tadi itu kayak sasaeng fansnya si Taylor Swift. Hampir sama lah. Dimana si Bruce Rowley ini sebelumnya dia membobol sebuah bank dan uang hasil dari rampokannya itu dia sebar-sebarkan di depan rumahnya Taylor Swift. Usut punya usut, kenapa si Bruce Rowley ini melakukan hal tersebut itu karena dia tergila-gila banget sama si Taylor dan kayak ingin melamar si Taylor, menikahi si Taylor dan kayak punya fantasi untuk mendapatkan hatinya Taylor Swift. Nah, berhubung dengan kasus-kasus stalking yang kita bahas tadi, gue baru inget nih, di Line Webtoon Indonesia ada salah satu webtoon baru yang judulnya itu It's Mine. It's Mine ya? Iya. Itu ceritanya tentang apa toh? Jadi ceritanya tentang seorang laki-laki yang menyukai seseorang perempuan. Jadi dia itu suka banget sampai dia itu nge-stalking ceweknya ini. Dan di webtoon itu banyak banget kejadian-kejadian yang menyeramkan. Jadi kayak gimana tuh ceritanya? Lo pengen tahu kan Iya. ceritanya? Langsung aja baca di Line Webtoon Indonesia. It's Mine. Kebetulan juga nih Line Webtoon Indonesia sedang mengadakan Webtoon Kontes 2019 dengan total hadiah keseluruhan sebesar 290 juta rupiah dan mendapatkan debut sebagai komikus webtoon. Untuk pemenang yang masuk ke babak final, kalian bakal dapetin hadiah sebesar 90 juta rupiah dan ada juga 200 juta rupiah untuk pemenang lainnya. Nah, kalau misalnya kalian bisa melewati babak pertama aja nih, kalian akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Jadi kalau kalian mau submit, terakhir submit itu tanggal 31 Mei. Nah, kalau kamu dan teman kamu emang berminat untuk membuat komik, bisa langsung aja klik link yang ada di atas ini.